Hai teman-teman, kita bertemu lagi. Ini saya mau membuat puding ya, tapi menggunakan buah leci. Ini bahan-bahannya bisa dilihat, terdiri dari 3 lapisan ya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini. Ini saya menggunakan leci segar. Jadi kalau misalnya pengennya menggunakan leci kalengan juga boleh, sesuai selera ya. Nah, perbedaannya apa? Nah, ini saya gunakan yang ini ya. Jadi kita kupas sendiri. Setelah dikupas seperti ini, dipisahkan dari bijinya dahulu. Setelah bersih, kita bisa tuangkan dengan air mineral aqua, kemudian ambil secukupnya saja, ditata di loyang kita ya. Ini bahan untuk lapisan beningnya, lihat di list ya. Nah, ini kita campur dulu tanpa api. Nanti kalau sudah larut baru kita masak di atas api sampai mendidih ya. Kemudian nanti panas-panas kita tuangkan di atas loyang, di dalam loyang yang ada lecinya yang tadi kita susun. Jadi disusunnya itu menurut selera saja ya. Kebenaran saya menggunakan loyang seperti ini, jadi saya susun seperti ini. Nah, dituang, saya tidak tuang semua dulu, tuang sedikit dulu supaya lecinya bisa terfiksasi sempurna. Kemudian didiamkan dahulu. Nah, setelah didiamkan, kalau sudah mengeras, baru nanti dituangkan sisanya ya. Tujuannya apa? Tujuannya ya kalau misalnya dituang langsung semua, nanti lecinya berenang ke sana sini ya. Nah, ini seperti ini dia sudah set. Kemudian sisa larutan putih tadi yang bening saya masak ulang supaya benar-benar panas. Jadi pada saat dituangkan itu bisa melekat sempurna di bagian bawah ya. Jadi sama lapisan paling bawah ini, kalau pada saat kita iris nanti kita potong, dia tidak terpisah antar lapisan. Nah, ini kita tuang semuanya adonan beningnya ya, larutan beningnya. Kemudian kita biarkan set dahulu. Nah, sambil kita menunggu set, kita masak lapisan berikutnya, yaitu lapisan coklat ya. Nah, bahan-bahannya bisa dilihat di list ya. Itu semuanya sudah tercatat dengan lengkap. Kita larutkan dulu seperti lapisan pertama. Setelah larut baru dimasak di atas api sedang. Masak sampai mendidih, baru masukkan coklat masaknya. Nah, pada saat coklat masak itu masuk, diaduk, matikan api ya. Kemudian panas-panas kita tuangkan di atas lapisan bening. Nah, ini boleh disaring, boleh tidak ya. Nah, lapisan seperti ini kita biarkan set kembali. Kemudian sambil menunggu kita membuat lapisan terakhir. Ini bahan lapisan terakhir ya, bisa dilihat di list juga, itu juga tercatat dengan lengkap. Ini dilarutkan dahulu, kemudian dimasak di api sedang sampai mendidih, baru kita masukkan coklat masak putihnya ya. Nanti dia larut sendiri, kemudian kita matikan apinya, baru kemudian dituang di atas lapisan coklat tadi. Nah, setelah itu kita biarkan dingin ya, nanti dia set sampai benar-benar dingin, baru kemudian bisa kita potong-potong ya. Untuk lecinya, kalau saya perhatikan ya, ini jika kita menggunakan buah leci yang segar, itu pudingnya ada baiknya langsung dihabiskan dalam waktu 24 jam. Kenapa? Ternyata lecinya itu kalau misal lebih dari 24 jam dia mengalami fermentasi, jadi rasanya itu seperti ada alkoholnya. Nah, justru kalau misalnya kita menggunakan leci kalengan itu tidak terjadi seperti itu ya. Jadi sebenarnya sesuai selera,
Boleh dicoba menggunakan leci segar seperti saya, boleh juga leci kalengan. Nah, kalau leci kalengan jangan lupa ditiriskan dulu dari airnya ya. Kemudian di setiap lapisan ini saya campur dengan Nutrijel jelly bubuk yang bening. Itu 1 sendok teh. Kenapa? Itu supaya pudingnya tidak terlalu keras, jadi ada kenyal-kenyalnya juga. Sebenarnya biasanya saya gunakan kuning telur ya, tapi kali ini saya gunakan jelly. Boleh kalau mau menggunakan kuning telur, masing-masing di 1 lapisan itu menggunakan kuning telur. Nah, kuning telurnya masing-masing kita gunakan 1 butir di lapisan coklat dan putih ya. Boleh dicoba ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga berguna ya.